Ya, Pak Aceh. Ini narasumber kelihatan sinyalnya agak kurang ya, agak terganggu ya. Iya, Coba kita terima dulu ini Rahmat. Selamat malam. Selamat malam, Pak Yusuf. Terima kasih. Malam, Pak. Terima Tuhan kasih. berkati. Ya. Ya. Sebenarnya mau menanya sama Pak Sugiarto, ini daerah Tuban ini daerah yang cukup fenomenal, Pak Yusuf. Karena dari daerah Tuban lah pengebom Bali dulu kan berasal. Memang rata-rata ini basis Islam yang sangat kuat sekali, sehingga suatu keanehan ada yang murtad, apalagi notabene kan pernah mengenyam pendidikan sanawiyah, aliyah. Ini bukan hal yang main-main, berarti pengetahuan Islamnya cukup mumpuni. Tetapi saya pun kan juga bekerja di lembaga Islam sampai sekarang. Jarang sekali di lembaga-lembaga yang setingkat sanawiyah, aliyah ini, guru-gurunya ini menjelaskan secara utuh apa yang ada di Quran. Tapi justru yang dijelaskan tuh yang terbanyak itu dari saya itu yang diputar-putar dari pagi sampai siang. Anak-anak disuruh menghafal tanpa tahu artinya. Dan Quran juga tidak pernah dibahas secara utuh. Pak Rahmat, suaranya kecil sekali, Pak. Suaranya kecil, Pak. Saya sendiri baru mengerti. Tapi kesini kedengaran. Kalau di dalam Quran itu. Halo? Iya, halo. Ya. Oke, Pak, lanjut. Oke, Pak. Ya, lanjut. Halo. Saya lanjut. Keilahian Isa itu ternyata ada di Quran dan itu tidak pernah dibahas oleh guru-guru atau ustadz-ustadznya yang ada di sekolah. Itu hanya anak-anak itu dijejali dengan hafalan-hafalan yang mereka nggak tahu artinya. Anak saya sendiri itu loh saya tanya juga nggak ngerti artinya, cuma dihafal saja, artinya nggak tahu. Katanya kok kamu hanya menghafal. Karena kata ustadz saya membaca satu huruf dulu dapat pahala lah. Seperti itu ajarannya. Sehingga biarpun Pak Sugiarto ini pernah mengenyam pendidikan agama yang cukup tinggi, mereka juga nggak ngerti keilahian Isa al-Masih. Kalau kita lihat di QS 345 atau di surat Al-Zurub 61 dan seterusnya itu, mereka tidak pernah ditampilkan, itu tidak pernah dibahas. Memang seolah-olah sengaja ditutupi oleh ulama-ulama. Mungkin nanti Pak KC bisa mengomentari. Ternyata keilahian Isa itu tidak pernah dibahas sama sekali di muka umum. Bahkan kalau pengajian-pengajian itu yang diundang itu ulama yang hebat, tapi yang dibahas juga bukan Quran. Yang dibahas itu yang lucu-lucu, yang mengundang tawa, sehingga masyarakat itu terhibur. Jadi masyarakat ini mengaji Quran itu bukan menambah ilmu, tapi mencari hiburan mereka. Sehingga jangan disalahkan Pak Yusuf, kalau teman-teman Muslim ini a priori terhadap Kristen. Karena ya memang seperti itu. Biarpun mereka sekolah tinggi, ya termasuk teman-teman saya yang sejawat, saya kan ada di lembaga sekolah. Itu sinis sekali terhadap Kristen. Makanya saya ini dalam hati juga mengelus dada ya, kok seperti itu ya ucapannya. Ternyata di Quran ini keilahian Isa itu juga ada, tetapi mereka nggak ngerti, bahkan nggak ngerti sama sekali. Padahal itu setingkat. Saya pun kan juga seperti itu Pak Yusuf. Sekarang ini setelah dengar Pak Kacing ngomong ini tercerahkan terus terang. Ini untuk disampaikan Pak Giarto, mungkin beliau ini juga hanya permukaan aja mengenal Islam itu, bukan secara utuh membahas Quran. Tapi ternyata Quran sendiri informasinya dari Torah, Injil itu juga tidak dikupas secara penuh, hanya comotan, itu pun disimpangkan. Di mana bagian Injil, di mana di bagian Torah, di mana di bagian Zabur, tidak ada. Katanya harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, ternyata tidak ada di Quran secara utuh. Cuma dicomot dan seterusnya. Itu saja
mungkin Pak KC bisa memberi pencerahan. Ini termasuk memberi pencerahan kepada teman-teman Muslim yang ada di live chat ini, yang komentarnya sangat pedas sekali. Ya karena mereka itu loh tahu Islamnya, Islam tahu permukaan. Dan 80% Islam itu banyak yang tidak tahu Qurannya. Apalagi hadis-hadis yang lucu-lucu yang dibahas Pak KC itu saya baru ngerti sekarang ini loh, sampai tua, hampir umur 60. Dulu-dulu enggak pernah. Saya sudah 25 tahun jadi Islam. Jadi enggak ngerti kalau ada surat yang aneh-aneh, ajaran yang aneh-aneh gitu itu baru ngerti tua-tua ini saja. Terima kasih Pak Yusuf atas pencerahannya. Baik. Ya, Bapak dulu sempat mualaf ya Pak, gimana Pak? 25 tahun yang lalu. Mualaf. Iya. Ternyata di Quran tuh keilahian Isa kan ada. Itu enggak tahu loh, tahunya baru-baru ini. Setelah mengikuti channel-channel Kristen. Iya. Pak Rahmat, Bapak sudah berapa tanam korma di depan rumah? Nah, itu yang lucu lagi. Mosok pohon kurma kok menghapus dosa. Ya, itu kemarin makanya waktu Pak KC membahas hadis itu ketawa sekali saya, itu anak-anak saya sudah ketawa dengar itu. Nah itu lihat tuh Pak KC ngomong tuh, dengarkan itu. Aneh enggak ajaranmu itu. Makanya saya itu juga. Ada Rasulullah SAW bersabda, lucu sekali itu. Suatu hari lewat ke sebuah kuburan. Rasulullah mendengar ada dua kuburan yang sedang disiksa oleh malaikat. Terdengar ringtih tangisan orang yang disiksa oleh malaikat. Muhammad lewat ke situ, maka Muhammad mengambil pelapah korma yang masih basah, dibelah dua langsung ditancapkan kepada kuburan-kuburan itu. Nah itu kenapa mereka disiksa? Bukan karena dosa besar. Mereka disiksa karena air kencing. Makanya hati-hati dengan air kencing. Maka setelah supaya jangan kena air kencing, timbullah budaya celana cingkrang. Begitu. Jadi tujuannya supaya tidak kena air kencing. Nah, Rasulullah lewat kedua kuburan itu dan mengambil pelepah korma yang masih basah lalu ditancapkan ke kedua kuburan. Mudah-mudahan, kata Muhammad, ini mengurangi siksa kubur selama pelepah korma masih basah. Begitu. Jadi kalau udah kering nanti disiksa lagi, parah lagi tuh malaikat. Begitu. Jadi yang percaya itu yang aneh. Kalau yang mendengar cuma ketawa doang, tuh penonton pada ketawa tuh. Jadi yang percaya itu yang aneh gitu. Jadi aneh-aneh dari Arab itu pokoknya semuanya dianggap istimewa aja. Ada sepeda Adam, ada baju Adam, begitu. Jadi itu yang aneh-aneh. Jadi Adam itu tingginya 60 hasta, lebarnya kayak tiang listrik. Itu kuburannya ada di Jeddah tuh. Sama sepedanya sekalian. Begitu. Ya, ini saya bicara bukan bercanda, tapi ada hadisnya. Ya, faktanya ada. Muslim nomor 439. Jelas di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya dua mayat itu sedang disiksa. Dan mereka berdua disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Salah seorang di antara mereka disiksa karena suka mengadu domba. Ini orang Garut kayaknya nih. Sedangkan yang lainnya disiksa karena tidak memasang satir saat kencing. Kemudian beliau meminta pelepah kurma basah, lalu membelahnya menjadi dua. Kemudian beliau menancapkan salah satunya pada kubur yang pertama dan yang satu lagi pada kubur yang kedua, sambil bersabda, semoga pelepah ini bisa meringankan siksa keduanya selama ia belum kering. Begitu. Nah ini hadisnya jelas. Apakah ilmu yang kayak gini mau dipercaya? Aduh. Lebih baik mendengarin Muhammad KC aja ya, tausiah. Itu aja. Silakan Pak Rahmat. Ada lagi? Nah, iya, tapi ini Pak KC, kok baru sekarang ini ya mungkin karena ada teknologi ya. Dulu-dulu nggak ada yang berani. Wong bertanya aja kan dibentak oleh Pak Kiai, kamu kafir dan seterusnya. Tapi sekarang dengan era teknologi ini
bisa terbuka semuanya berdasar fakta, sehingga kesimpulannya Islam ini kalau ada ayat-ayat yang melemahkan itu seolah-olah sengaja ditutupi ya. Sengaja ditutupi, tidak boleh bertanya, bahkan ada salah satu kiai Buya Sakur apa-apa itu ya. Jadi Islam itu masuk kamar, matikan lampu, tutup mata, tidak usah bertanya. Imani saja, kan seperti itu. Ini kan suatu pembodohan yang sangat anak buahnya sudah dibaptis itu. Lucu sekali. Itu anak buahnya oleh sebab itu. Orang Majalengka itu. Buya Sakur, ya saya kagum. Iya. Beliau kalau ngomong kan apa adanya. Kalaupun ada kiai seperti Buya Sakur itu sudah tutup ini. Islam ini rupanya. Mungkin jawabannya begini, Pak. Ya terima kasih sekali ada era teknologi seperti ini. Iya. Dan ya kesimpulannya itu. Islam itu menyesatkan ajaran-ajaran yang ada selama ini. Mereka mengaku mempercayai kitab sebelumnya, ternyata kitab sebelumnya kan disimpangkan. Iya. Jauh dari fakta aslinya, padahal itu kan fakta sejarah. Sama saja kalau Indonesia merdeka dikatakan tahun 45, tiba-tiba muncul penulis sejarah mengatakan Indonesia merdeka tahun 65, kan diketawakan mestinya. Iya benar. Logika saya kan seperti itu. Nah inilah penyebabnya kenapa Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Kalau Al-Quran dibahasakan dari dulu ke bahasa masing-masing, maka dari tahun 70-an saja udah habis tuh, nggak ada yang beragama Islam. Karena ngerti Quran. Karena di Al-Quran yang jelas sempurna itu hanya Isa Al-Masih yang dekat dengan Allah dan kembalinya kepada Allah. Muhammad tidak ada tertulis dekat dengan Allah. Begitu. Muhammad tidak ada ayatnya akan menyelamatkan, akan memberikan syafaatul udwa di akhir kiamat. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Jadi mereka punya dalil dari mana? Dari kitab kuning. Nah, semacam ini. Nah, kitab kuning ini. Nah, mereka itu punya dalil di kitab kuning ini diceritakan Muhammad akan memberikan syafaatul udma nanti di hari kiamat. Apa itu syafaatul udma? Pertolongan yang besar. Gitu. Karena rukun Islam saja yang dilakukan sehari-hari oleh umat Islam ini tidak ada di Quran, yang ada di kitab ini. Nah, ini dia Pak. Oh. Ini rukun Islam. Ya. Kitab kuning ini adalah karangan manusia. Jadi selama ini umat Islam itu melaksanakan ibadah itu hasil cerita mimpi Muhammad di Masjidil Haram dan karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Syekh Mukti, Imam Syafi'i gitu. Ya, jadi karangan-karangan manusia dijadikan disebut ini wahyu Allah. Nah, kalau begitu, kalau demikian kejadiannya, maka Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 79 berkata, Fawailul ladzina yaktubuna kitab biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah. Apa kitab kuning ini kan tulisan manusia. Kemudian dikatakan rukun Islam ini dari Allah, perintah Allah. Sholat 5 waktu perintah Allah, padahal perintah Muhammad. Nah, perintah manusia dikatakan perintah Allah, maka fawailul ladina yaktubuna kitab biaidihim. Kecelakaanlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Begitu. Dan juga fawailul lil mussolin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang sering melakukan sholat? Orang Islam. Makanya orang Islam itu semuanya akan mendatangi neraka. Di mana ayatnya? Surat 19 Maryam ayat 71 berkata, wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Surat 19 Maryam ayat 71. Jelas ayatnya, jelas suratnya, itulah kacek kalau berdalil.
Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu merupakan suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhanmu. Coba, masuk neraka sudah ditetapkan. Kalau ikut Yesus, masuk surga ditetapkan. Nah, itu bedanya. Kalau ikut Muhammad kan dikerumuni jin. Surat 72 ayat 19. Jadi jin itu tempatnya di neraka. Bukan di surga. Gitu. Jadi wajarlah kalau mereka digiring ke neraka. Makanya ibadahnya mereka itu yaitu menghancurkan gereja, membunuh orang yang murtad, karena orang murtad itu diancam. Makanya kesaksian ini ada hubungannya dengan ayat yang mengatakan bahwa surat hadis sahih Bukhari nomor 2794. Di sini dikatakan telah bercerita kepada kami Ali bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Sufyan dan seterusnya. Nah, terus maka dia berkata, seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksa Allah, dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini hadisnya sahih. Siapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Makanya Pak Sugiarto kalau diintimidasi oleh mereka pasti, karena mereka itu para pengikut jin. Ya, sudah ketahuan Muhammad itu dekat dengan jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Saya berani buktikan ayatnya. Begitu. Muhammad ini dekat dengan jin. Surat 72 Al-Jin ayat 19. Ya, karena yang paling banyak masuk Islam adalah jin. Jin yang pertama banyak masuk Islam, yang kedua kursi. Makanya di dalam Quran ada ayat kursi. Begitu. Dan kursinya Allah itu luas langit dan bumi. Dan kursinya Allah itu ada suaranya kayak kendaraan. Itu ada hadisnya, Pak. Oke. Begitu. Iya. Berarti begini Pak Kaceh. Di Islam itu kok banyak sekali hal yang dibenci toh. Satu diantaranya cicak kok dibenci. Yang kedua, anjing berwarna hitam kok dibenci. Kemudian yang ketiga, babi juga dibenci. Kemudian apalagi yang dibenci? Termasuk orang-orang keturunan Yakub dan Iska ini kan juga dibenci. Sehingga lahirlah doa yang mengutuk, setiap hari mengutuk orang Yahudi Nasrani. Berarti kesimpulannya Islam ini agama pembenci kalau seperti itu. Ya, benar. Karena ibadah mereka itu membenci. Makanya kata Abu Somad, kalau tidak ada Israel, bagaimana kita ibadah? Jadi ibadah mereka itu dengan cara ngebom, membunuh. Kayak di Bali itu ya, si Amroji Imam Samudra. Begitu. Terus di katedral gereja Makassar. Nah, itulah kerjaan mereka. Oh, jangan dikaitkan dengan agama. Lah itu agamanya apa? Pelakunya kalau tidak dinasehati dong. Kalau tidak mau dikaitkan dengan agamanya, coba dinasehatkan. Tapi karena mereka mengajarkannya hadis ini tadi. Kalau orang murtad dari agamanya, bunuhlah dia. Hadis Sahih Bukhari nomor 2794. Silakan buka di Google. Ya. Oh iya. Makanya Mbak Ira nanti sebentar lagi Pak Sarul muncul untuk menasihati Pak Sugiarto. Saya punya dalil mereka ini. Ini terdoktrin itu. Terdoktrin Muhammad itu tidak oleh ada ajaran kebencian. Makanya kalau orang yang mendoakan Muhammad, kebencian kan masuk room ini dengan baik. Saya aja yang Muslim merasa malu dengan tingkah Pak Sarul. Masalahnya dia ingin dihormati. Tanya yang baik-baik, tanya jawab. Agamanya dibaik-baikin, begitu. Tapi dalilnya nggak ada. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Sugiarto bisa dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Bagus ya, jelas ya. Baik. Ya, dengar Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Tidak salah Pak Sugiarto. Anda untuk menerima Yesus Kristus tidak salah. Nanti saya juga menyusul
Cuma saya nunggu waktu yang tepat karena saya masih terikat dengan lembaga. Iya. Jadi saya ini terima kasih Pak kecil-kecilan Yusuf waktu yang diberikan. Baik, terima kasih. Jadi paham. Beri giliran yang lain Mungkin mungkin. paham. Sorop nahu paham. Begitu.